Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita masuk tema pelayanan di luar perkemahan atau kemah ya. Ini dulu kita buka pelayanan outside the camp ministry. Jadi banyak orang Kristen tidak sadar bahwa ada dua pelayanan yang diungkapkan kitab suci ini, baik dari Kejadian sampai kepada Wahyu ya. Pelayanan Kain, pelayanan Habel ya. Terus itu bergerak ya sampai kepada tulisan Rasul Yohanes, pelayanannya yang dia di Pulau Patmos yang dikucilkan itu, dan pelayanan yang pada waktu itu 7 gereja yang sudah jatuh. Nah, mari kita melihat dulu ya perkara ini, karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang pelayanannya disanjung, katakanlah begitu ya, diterima oleh dunia kekristenan saat ini yang sedang jatuh, yang sudah jatuh ya, dia akan sulit melihat bahwa ada suatu pelayanan lain di luar perkemahan ya. Sekalipun nanti saya bisa membuktikannya dari seluruh kitab suci ini ya. Karena ya dia sudah berada di dalam satu pelayanan tertentu, dia tidak bisa lihat keluar ya. Tapi bagi orang yang pelayanannya yang merasa susah lah, katakan, dengan melihat dunia kekristenan saat ini yang sudah jatuh, yang merasa gelisah dalam batin, yang pelayanannya juga barangkali dikucilkan, diremehkan dan sebagainya, orang-orang ini akan lebih mudah melihat apa yang akan saya sampaikan nanti ini ya. Tapi ya mudah-mudahan lah siapapun juga yang mendengar ini akan mempertimbangkan lah ya, kira-kira saya ini melayani dalam posisi mana. Karena dua pelayanan jenis ini tidak akan berlangsung terus selama-lamanya begitu, enggak. Ada saatnya Tuhan datang menghakimi. Karena yang duluan dihakimi itu umatnya. Dua pelayanan inilah yang akan dihakimi nanti ya. Jadi soal cepat atau lambat penghakiman itu, nah itulah waktu Tuhan ya. Tapi yang jelas, cepat atau lambat saudara harus memikirkan ini. Saya melayani di posisi mana ya. Nah, mari kita melihat contoh dulu ya. Ini sebenarnya berseri ya. Kita akan coba masuk aja dulu ke contoh yang paling sempurna, tentunya pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis juga ya, karena mereka melayani dalam satu zaman ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa pelayanan Yesus itu hanya satu-satunya itu pelayanan bersama dengan Yohanes Pembaptis. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada lagi pelayanan lain yang dipimpin oleh Sanhedrin. Suatu pelayanan yang didasarkan kepada Taurat Musa. Ya. Pelayanan yang bahkan ini sangat megah, ya. Pelayanan Taurat yang didasarkan oleh Taurat Musa, karena mereka bilang kan, kami ini murid-murid Musa. Kamu tuh ya sama orang buta itu, mereka bilang kami murid-murid Musa, kami nggak tahu itu siapa itu, maksudnya Yesus. Kamu sana, murid sana. Jadi ini justru dalam Taurat Musa ini pelayanannya megah sekali. Punya bait suci, gedung yang dipugar oleh Herodes. 46 tahun itu dipugar, bayangkanlah saudaraku, itu gedungnya besarnya bagaimana itu, megahnya itu ya. Punya ritual ya sesuai dengan aturan Musa, punya imam-imam Lewi ya, semuanya lah ya ada di sana. Sanhedrin ini punya imam besar, pemimpinnya pada zaman Yesus itu Kayafas, dan punya 70 anggotanya. Mereka diberikan kekuasaan oleh pemerintahan Roma yang berkuasa pada waktu itu, bukan hanya urusan agama. Mereka punya juga yang dianggap sesat itu, mereka punya juga
tentara, ya, tentara-tentara bait suci itu yang nangkap Yesus di Taman Getsemani. Mereka punya itu, ya. Mereka juga punya hak untuk mengatur sedikit, ya. Bahkan menghukum siapa-siapa yang melanggar, kecuali jangan hukum mati, ya. Hukum cambuk bisa. Jadi ini ada dua pelayanan di zaman Yesus itu yang jarang orang melihat. Pelayanan Yesus ini pelayanan yang di luar perkemahan, saya menyebutnya begitu. Outside the camp ministry. Itu pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mereka nggak punya mimbar. Mimbarnya itu kolong langit. Kadang Yesus khotbah di laut, tengah laut, atau di perahu, atau di bukit, atau di jalan-jalan. Ya kadang-kadang dia masuk sinagoga, karena sinagoga itu zaman itu memberi kesempatan orang untuk siapa yang mau menguatkan umat, kira-kira begitu. Kayak Paulus itu selalu kalau dia perjalanan misi dia cari itu dulu, ya, sinagoga. Karena setelah pembacaan ayat itu kepala sinagoganya bilang siapa yang mau menguatkan umat, ya, jadi Yesus masuk di situ, ya. Tapi di bait suci Yesus tidak bisa. Karena di sana hanya imam-imam Lewi, ada aturannya, ya, ada tandanya, ya. Jadi barangkali harus sekolah rabi juga itu kali, ya. Kayak kalau sekarang ada sekolah-sekolah tertentu yang artinya nggak boleh lah orang lain masuk kecuali yang sudah dikasih cap. Jadi ada dua pelayanan di zaman contoh Yesus ini, ya. Kita masuk ke sini dulu. Dan kedua pelayanan ini nggak netral, ya. Ya, karena Yesus sendiri pun dia tidak mau netral. Barang siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, kata Tuhan Yesus, dia mencerai-beraikan. Jadi orang tidak bisa netral dengan pelayanan Yesus itu. Mendukung, ikut masuk, atau menentang. Ya, ini kedua pelayanan ini tidak berjalan dengan damai, istilahnya gitu, ya. Akhirnya Sanhedrin membunuh pelayanan Yesus itu. Yesusnya maksudnya dibunuh, ya. Nggak bisa, kayak Kain dengan Habel. Kenapa dia di dalam kitab Kejadian ada dua mesbah di situ? Kenapa nggak satu aja? Adam aja yang mimpin gitu, tuh anak dua, nggak usah ikut aja. Ada maksud Tuhan bahwa memang pelayanan itu dari sejak zaman Adam sudah dua. Nah, kita bilang karena kebetulan cuma 2 orang, ya udah. Tapi yang satu kan bunuh yang ini, nggak netral itu. Kain bunuh Habel, nggak bisa. Ini nggak bisa jalan damai itu. Perang itu sudah, ya. Makanya sudah datang, aku datang bukan buat damai, perang sudah, ya. Saudara, kalau nggak bisa netral, ya, non-blok, nggak bisa. Non-blok, nggak blok barat, nggak blok timur, nggak blok perkemahan, nggak blok di luar perkemahan, nggak bisa. Harus salah satu. Karena keduanya ini akan konflik sampai nanti Tuhan datang baru menyelesaikan. Kalau di kitab Wahyu ini ada 2 pelayanan. Wahyu pasal 12 itu gereja itu. Ya, perempuan, ya, simbol gereja. Dan Wahyu pasal 17 ini pun gereja. Ya, ministry juga ini. Nanti kita akan melihat ini. Dan Tuhan datang menyelesaikan. Yang perempuan gereja yang Wahyu pasal 12 ini melahirkan putra-putra Elohim yang akan memulihkan segala sesuatu. Sementara yang ini dihakimi nih, perempuan pelacur ini yang mengaku tubuh Kristus, mengaku mempelai. Setelah ini dihakimi, baru ada perkawinan anak domba. Mempelainya udah jelas yang mana. Jadi Bapak Saudara, intinya kedua pelayanan ini terus akan konflik, ya. Makanya Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Enggak, Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah domba yang baik. Enggak gitu. Ya, nanti kita melihat seluruhnya, ya, dari mulai Kain Habel sampai di sini Petrus, Paulus, Yohanes,
habis ya dari Kejadian Wahyu. Ada dua pelayanan. Yang saya sebut pelayanan di dalam perkemahan dan pelayanan yang di luar itu. Yang dalam perkemahan yang besar, mayoritas, megah secara manusia ya, dengan mata jasmani ya. Tapi pelayanan yang di luar perkemahan ini kecil biasanya. Dihinalah. Ya kayak Yesus itu mimbarnya apa sih? Kolong langit lah. Yesus tidak punya apa-apa, dia mati. Cuma ada satu jubah, itu pun udah direbut sama apa? Prajurit itu. Tapi Yesus bilang, damai sejahtera aku berikan padamu, itu warisannya. Enggak seperti yang diberikan oleh dunia, termasuk dunia keagamaan pada zamannya itu. Aku berikan damai kepadamu, damai sejahteraku. Ini dia. Jadi kita mulai dulu contoh ini, sebenarnya sudah jelas ya. Coba dulu kita lihat satu kata dulu ya, pembukaannya itu ya. Bertobatlah ya. Saudara pikir kata bertobat ini untuk siapa? Bukan untuk para orang-orang fasik ya, katakanlah pelacur, mengutukai atau ya, itu juga disuruh bertobat juga, tapi secara khusus ini ayat ini baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus bilang bertobatlah ya. Bertobat itu artinya berubah pikiran ya, supaya bisa menerima kerajaan surga ini. Sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Kalau di Matius itu jelas itu. Sejak waktu itulah ini pasal 4 ayat 17 Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Yohanes Pembaptis juga begitu ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kepada siapa ini disampaikan? Ya kepada dunia keagamaan pada zaman itu, pada Sanhedrin, dengan segala ministrinya, dengan segala ritualnya, dengan cara-cara penyembahannya, semua bertobat. Ya, ini bukan untuk para pelacur mengutukai. Para pelacur mengutukai itu terima Yesus kok. Justru orang Farisi itu yang bunuh dia, itu yang bertobat. Ya, jadi Yesus bilang, bertobat daripada pelayananmu itu, bertobat daripada konsepmu itu, ya, supaya bisa menerima yang baru ini. Ada dua kirbat. Kirbat lama dengan anggur lama. Kirbat baru dengan anggur baru. Nggak bisa bisa dicampur. Hanya ya kebanyakan orang bilang anggur lama itu enak. Jadi artinya nggak mau yang terima yang baru. Firman yang baru, yang segar itu nggak ada di dalam struktur yang lama itu. Ya, mayoritas dunia kekristenan atau mayoritas dunia keagamaan di setiap zaman itu selalu firman yang lama, yang sudah usang, yang firman juga ada juga Roh Kudus bekerja di situ. Bukan berarti tidak ada, ya, hanya dicampur aja dengan segala tradisi, pikiran-pikiran manusia, segala macam-macam lah, aturan-aturan pemerintahan Roh Kudus ada juga, campur dengan pemerintahan manusia, bercampur lah, istilahnya Babel. Kalau Babel itu campur. Jadi mari kita melihat dulu Ibrani pasal 13 ayat 13 ini, supaya kita melihat bahwa ada dua ministry dan kita harus mengambil keputusan, ya. Nggak bisa netral, harus saya bilang tadi kan. Mari kita lihat dulu kitab Ibrani ya. Pasal 13 ayat 13 ya. Ibrani 13 ayat 13. Nanti saya baca dulu sebentar. Ini saya pakai terjemahan LAI. Karena sudah banyak juga kitab saya LAI ini. Sayang kalau nggak dipakai. Ibrani 13 ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya, kepada Yesus itu, di luar perkemahan. Perhatikan ini, garis bawahi, di luar perkemahan. Dan menanggung kehinaannya. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit kitab Ibrani ini, ya. Ibrani ini sederhana sekali, kita analisis dengan prinsip trilogi. Ibrani ini dari pasal 1 sampai pasal 10, dia berbicara membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru.
Yesus dibandingkan dengan malaikat sebagai rasul, dengan Musa sebagai rasul juga, dengan imam Harun sebagai imam besar, ya. Perjanjian lama dibandingkan juga dengan perjanjian baru, ritualnya juga semuanya, ya. Dan istilah kunci dalam kitab Ibrani ini pasal 10 itu better, lebih baik, ya. Yang lama itu sudah usang, lebih baik yang ini, ya. Bahkan habis di Ibrani bilang yang sudah lama itu sudah dekat kepada kemusnahannya, ya. Yang lama itu, ya. Sebab yang baru sudah datang. Nah, jadi pasal 1 sampai 10 Tuhan berbicara melalui yang baru ini. Setelah dalam zaman yang lalu itu Tuhan bicara lewat nabi-nabi, dalam zaman sekarang Tuhan bicara lewat anaknya. Pelayanan yang baru itu datang melalui pelayanan Yesus itu, ya. Setelah itu baru pasal 11 tiba-tiba dia bicara iman. Sudah kadang-kadang bingung kan loh. Pasal 1 sampai 10 bicara soal membanding-bandingkan begitu, ya. Tiba-tiba pasal 11 iman. Mengapa demikian? Nah, baru pasal 12, 13 itu yang praktis, ya. Nanti kita lihat ini. Kenapa pasal 11 tiba-tiba iman? Karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, dari berbicaranya Tuhan. Karena Tuhan di pasal 1 sampai 10 ini Tuhan berbicara melalui anaknya, dan itu lebih baik daripada ketika Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya. Sistem yang lama itu dibanding yang baru, ya. Nah, kalau orang mendengar, barang siapa bertelinga dia mendengar yang baru ini, timbul iman. Nah, itu sebabnya pasal 11 bicara soal pahlawan-pahlawan iman yang mendengarkan itu. Tuhan berbicara dengan segar itu, yang baru. Pelayanan yang baru itu bukan pasti datang hanya lewat Yesus, ya. Dalam setiap zaman itu ada yang baru. Makanya selalu pelayanan itu dua, yang lama dan yang baru ini. Dua pelayanan, dua kemah, dua aturan, segalanya dua lah. Nah, jadi karena karena orang mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara, timbul iman. Itu makanya ini pasal 11 iman. Ini jelas itu saya Paulus nih, karena dalam perjanjian baru hanya Paulus yang bicara. Iman datang oleh pendengaran akan firman Kristus. Jadi ini Paulus yang nulis, bukan Apolos atau bukan yang lain. Baru setelah ini Paulus kasih nasihat-nasihat. Pasal 12, 13 di sini juga ada dia salam kepada pemimpinmu. Dia juga di sini ada singgung Timotius. Jadi ada alasan lah kenapa dia menyembunyikan namanya, ya. Ini prinsip trilogi juga. Jadi kitab Ibrani ini saya mau jelaskan begini supaya nanti kita dalam menafsirkan pasal 13 ayat 13 ini jangan di luar konteks. Jadi konteksnya, konteks kitab itu, konteks jauh, katakan begitu. Ibrani itu membandingkan yang lama dengan yang baru. Nah, ini makanya nasihatnya pasal 13 ayat 13 ini harus dipahami sesuai konteksnya. Yang baru lebih bagus daripada yang lama. Nah, disinilah nasihat itu dengan jelas. Karena itu, saya ulang bacanya lagi. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Mengapa demikian? Kita lihat konteks dekatnya, ya. Beberapa ayat di atas itu. Ini pasal 13 ini kita bisa bagi 3 lagi juga. Pasal 1 sampai pasal 9 itu nasihat-nasihat yang umum lah, katakan begitu. Nah, di pasal 10 ada sesuatu yang penting ke pasal 17. Kemudian pasal 18-nya ini udah bicara soal agak personal. Berdoalah terus untuk kami dan sebagainya sampai penutup, ya. Nah, jadi di pasal 13 ayat 10, nah ini dia kalimatnya, perhatikan supaya bisa mengerti, ya, kenapa kita harus pergi kepadanya di luar perkemahan. Supaya mengerti itu, ayat 10, kita mempunyai suatu mesbah kayak Kain dan Habel. Kita juga punya yang baru ini. Ini Paulus di posisi outside the camp, ya. Dia bilang kita mempunyai suatu mesbah.
Bagaimana caranya kita punya mesbah? Caranya karena Kristus sebagai domba Paskah kita yang sudah dikorbankan bagi kita. Bukan hanya Kristus mati bukan saja Kristus mati untuk kita, tapi kita pun, manusia lama kita pun turut disalibkan di situ. Itu sebabnya kita punya mesbah. Mesbah apa ini? Mesbah korban bakaran kalau kita bilang begitu ya. Manusia lama kita dan Kristus turut disalib di situ. Itulah dia mesbah kita. Kita mempunyai suatu mesbah. Jadi kita ini seorang yang sudah menyembah, nggak usah lagi angkat tangan, nggak usah lagi nyanyi pun, kita sudah memang orang penyembah. Karena kenapa? Kita punya mesbah. Nah, baru ayat kalimat berikutnya dibandingkan yang lama ini. Orang-orang yang melayani kemah, ini beda, makanya istilahnya mesbah kemah dibedakan dulu. Orang-orang yang melayani kemah, ini yang lama ya, aturan Musa ini ya, tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Ayat 11, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya, ini binatang, bicara binatang ya. Kalau kita bicara dari yang realisanya, domba Paskah, itu realitanya, yaitu Yesus. Ini simbolnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Ini peraturan Musa bahwa korban ini kan itu disembelih dulu, darahnya dibawa masuk, tapi ini tubuhnya dibakar di luar. Kenapa begitu? Itu udah aturannya. Pokoknya aturan Musa lah begitu. Nah, karena yang lama begitu, yang baru aturannya mirip juga. Yesus, kata di sini menderitanya 12. Itu jugalah sebabnya. Sebab apa? Sebab binatang-binatang yang aturan Musa itu dibakar di luar perkemahan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus itu harus menderita di luar perkemahan. Karena itu, nanya ayat 13 ini. Siapa yang mau jadi pengikut Yesus? Ya. Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Nah, gampangnya di luar Sanhedrin lah. Di luar dunia keagamaan di zaman itulah, gampangnya. Saudara kalau mau mengikut Yesus, nggak boleh ada dalam mayoritas ya, walaupun di sana segala fasilitas lengkap. Ingat ya, kita mengikuti orang yang ditolak oleh dunia keagamaan pada zamannya. Karena itu kita juga mesti begitu. Seorang murid nggak lebih dari gurunya, kata Tuhan Yesus. Kalau gurunya dihina, gurunya dimaki, ditempeleng, masih lagi dibunuh, masa muridnya disanjung-sanjung? Salah itu berarti. Ini murid siapa ini kok disanjung-sanjung oleh dunia keagamaan di zaman ini? Aneh kan? Zaman Yesus yang membunuh Yesus bukannya Pilatus. Bukan. Itu dirubah dulu. Pengakuan iman itu. Kalimatnya nggak lengkap. Dibilang situ menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Seolah-olah kayak Pontius Pilatus yang bunuh dia. Bukan. Pontius Pilatus sudah mau bebasin dia kok. Yang bunuh tuh itu dunia keagamaan itu. Tapi dalam pengakuan iman itu kayaknya tersembunyi. Ya iya, yang bikinnya orang-orang Farisi zaman itu kok. Ya, tentu dia menyembunyikan diri. Ini saatnya, waktunya kita buka. Yesus ditolak oleh dunia keagamaan. Ya, jangan salah pikir ini dunia keagamaan bukan berarti nggak ada urusan dengan Tuhan. Ini perjanjian lama, ada urusannya dulu dengan Musa. Ada. Nah, tapi dia yang bunuh. Saat ini saudaraku, kita juga begitu. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Kayak kalau di gereja Laodikia tuh, Yesus itu di luar itu dia. Ketok pintu itu bukan pintu hati semua orang. Ada penginjil-penginjil yang mengutip ayat itu mencomot saja.
bilang Yesus mengetuk pintu hatimu. Enak aja, bukan hatimu, bukan hati semua orang. Itu hati gereja yang tapi gereja udah jatuh. Gereja Laodikia itu yang sombong tuh, aku kaya, aku merasa apa, enggak kekurangan apa-apa. Tuhan bilang, enggak, kamu buta, telanjang, miskin, semuanya. Yesus ada di luar. Jadi kita kalau mau fellowship dengan Yesus, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, ini serius ini Bapak Saudara. Nggak bisa netral. Kita harus ke sana. Karena itu, ini firman Tuhan yang bilang, karena itu, bukan saya. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Memang kita jadi dihina oleh dunia kekristenan. Dianggap sesat lah. Dianggap iri hati lah. Karena nggak dapat duit. Karena nggak bisa narik orang-orang ratusan ribuan, puluhan ribu. Kita nggak tarik apanya, apapun kita nggak tarik dari umat Tuhan. Baik orangnya, baik perpuluhannya, baik buah sulungnya, nggak ada yang kita tarik. Dihina lah kan. Tapi itu nasihat firman. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Baik, ini kesimpulannya dulu ya. Karena ini kan berseri, nanti sambung lagi. Ada contoh Nuh, Abraham, ini banyak ini ya. Zaman Daud juga itu masih banyak. Jadi ingat ya intinya, ada dua ministry. Ada dua aturan, ya. Ada dua juga berkat. Jangan pikir saudaraku nggak ada berkat di dalam dunia kekristenan saat ini. Ada berkat. Segala sesuatu datang dari Tuhan kok, berkat. Tuhan berkasih orang yang jahat maupun yang baik, orang yang tahu berterima kasih atau tidak. Tuhan memberkati lah. Kalau soal berkat itu Tuhan berkati lah. Ya. Tuhan berkati Ishak, Tuhan berkati Ismail, ya. Semuanya diberkati karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Jadi sudah pasti diberkati. Tapi ingat, ada bedanya. Ini dia nanti semakin kita lihat ya. Oke. Jadi kesimpulannya ada dua ministry. Ada dua berkat, ada dua makanan juga. Nanti saya mau bicara dua makanan di luar perkemahan. Beda itu. Karena ini makanan yang basi, agak lama lah. Nanti akan timbul kelaparan juga di sini. Tapi di sini ada makanan segar, ya, baru, sehat dan sebagainya. Jadi kesimpulannya kalau kita ini kan karena ada dua begini ministry. Kalau seseorang itu disambut, ya, dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh saat ini, jangan dulu bangga. Jangan dulu merasa bahwa Tuhan akan menyambut orang itu di hadapan pengadilan Kristus, belum. Kalau sebaliknya seseorang itu dihina, dikucilkan, dianggap sesat dan sebagainya, janganlah kecil hati, saudara. Dunia kekristenan yang sudah jatuh ini sering banyak salah nilai lah. Kadang-kadang saya pernah, ini saya tutup dulu dengan ceritanya Putri Diana itu. Waktu itu dia mati tabrakan itu dengan Dodi Al-Fayed, anak konglomerat Muhammad Al-Fayed. Waktu dia mati itu saya masih SMA tuh, tapi saya lihat ceritanya. Dibacakanlah ayat 1 Korintus 13 tentang kasih oleh dunia. Wow, itu ramai sekali tuh. Padahal dia tahu nggak itu sedang jalan sama siapa? Bukan suaminya, sedang selingkuh. Tapi ayatnya 1 Korintus 13. Itulah dunia. Dunia kekristenan. Ya. Jadi kalau saudara ditolak, dikucilkan, jangan kecil hati. Ya. Mari kita tetap maju melayani Tuhan. Cukuplah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Haleluya. Amin.